Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila, Salam Rahayu. Kepada yang terhormat, Bapak Purwojati, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Kurnia Rahayu dengan NIM 21030214043 dari kelas Matematika 2021E. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pendahuluan, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca yang mempunyai arti lima dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah lima dasar. Sementara itu, paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, paradigma juga berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Menurut Kuhn, 1970, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta dalam penerapan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia nampaknya tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsinya yang sebenarnya. Reformasi adalah dalam Pancasila hakikatnya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Warga Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau subjek politik, bukan objek politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, sehingga perlu dikembangkan berdasarkan asas kerakyatan dalam sila 4 Pancasila. Kemudian pada asas-asas moral daripada sila-sila Pancasila. Maka secara berurut-urut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan warga dan penyelenggara negara guna perilaku politik santun dan bermoral. Nilai demokrasi terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara. Dalam realisasinya, tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara mengarah pada praktik otoritarianisme yang mengarah pada porsi kekuasaan yang terbesar kepada presiden. Implementasi sosial politik Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, lalu menjadi demokratis, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan keadilan, tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi tersebut harus direkonstruksikan ke dalam perwujudan warga, sehingga moral baru dalam masyarakat adalah nilai toleransi, transparansi hukum, dan kelembagaan, nilai kejujuran dan komitmen, dan bermoral berdasarkan konsensus yang terkandung Fukuyama dalam Astrid 2003. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan HAM sebagai makhluk sosial dan individu. Berdasarkan UUD 1945, esensi demokrasi antara lain yang pertama, rakyat memegang kedaulatan tertinggi negara. Kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, produk hukum apapun harus sesuai dengan dan berlandaskan UUD 1945. Pada masa Orde Lama,
Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negara diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama, Pancasila diimplementasikan dalam tiga bentuk, yaitu periode 1945 sampai 1950, mengganti Pancasila menjadi PAM komunis. Nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi. Sistem demokrasi parlementer, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Lalu Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil. Pada periode 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan liberal yang menekankan hak-hak individual. Lalu Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Lalu pada periode 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis. Lalu Pancasila diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat. Pada masa Orde Baru, Soeharto melakukan itihad politik dengan melakukan Pancasila melalui yang disebutkan dengan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancasila. Awalnya memberi angin segar, namun semakin lama kondisi politik dan keamanan dalam negeri semakin rentan karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal dan pemerintahan, dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Pada masa Orde Reformasi, rakyat bebas berserikat, mendirikan partai politik, berpendapat dan lainnya. Namun, hal itu justru menimbulkan benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah, sehingga menurunkan rasa persatuan dan kesatuan sesama warga Indonesia. Terjadi pergantian presiden dua kali, Timur Timur telah lepas dari NKRI, Indonesia saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Pancasila tidak diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai Pancasila pada masyarakat melemah. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasarkan pada dasar moralitas ketuhanan pada sila 1 Pancasila dan kemanusiaan pada sila 2 Pancasila yang menghasilkan sistem ekonomi berkemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik dari segi pelaku makhluk hidup, individu sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu, tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosial yang tidak mengakui pemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Maka dari itu, sistem ekonomi harus dengan sistem dan pembangunan ekonomi dengan tujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berasaskan kekeluargaan dengan nilai kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas monopoli yang akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu sila 4 Pancasila, sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi warga Indonesia, di mana politik ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah, daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan yang mampu memberdayakan daerah atau rakyat
dalam berekonomi sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, negara berperan melindungi warga negara dengan meningkatkan kepastian hukum. Tujuan ekonomi sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Namun nyatanya, kebijakan ekonomi yang diterapkan hanya mendasar pada pertumbuhan dan mengabaikan kesejahteraan seluruh bangsa. Krisis ekonomi dunia juga memperburuk perekonomian Indonesia sehingga kesulitan pada pengusaha harus ditanggung rakyat. Langkah strategis dalam reformasi ekonomi antara lain keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan dengan program social safety net dan dengan melakukan pemberantasan korupsi. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, lalu transformasi struktur. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila kemanusiaan. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka dihargai dan diterima sebagai warga negara. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti terlibat di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu pembangunan berkelanjutan. Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara atau penghubung atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma tersebut dapat mengatasi sistem perencanaan dan sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa, tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal atau daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional. Sila keempat, sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Sebenarnya, nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan sebagai kerangka acuan-acuan bersama bagi kebudayaan-budayaan di daerah. Bangsa Indonesia ingin melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan. Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum dalam kaitannya dengan perubahan hukum atau Pancasila merupakan paradigma suatu pembaruan hukum. Dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Reformasi hakikatnya untuk mengembalikan negara pada kekuasaan rakyat dan terwujudnya keadilan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya artinya, yang pertama, Pancasila bersifat humanistik karena bertolak dari hakikat dan kedudukan manusia itu sendiri. Yang kedua, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia agar menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Tiga, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Yang keempat, paradigma pembangunan sosial budaya dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Lalu yang kelima, sila pertama menunjukkan semua suku bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua menunjukkan nilai budaya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku bangsa. Sila ketiga menunjukkan nilai budaya untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat menunjukkan relevan untuk mengendalikan nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan menjadi kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima menunjukkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.
Perlu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu yang pertama adanya perlindungan terhadap HAM, yang kedua adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, tiga adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Lalu, sesuai dengan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya yaitu Pancasila dapat dipaksakan berlakunya oleh negara. Sedangkan segi negatifnya yaitu pembukaan dapat diubah oleh MPR sesuai dengan ketentuan pasal 37 UUD 1945. Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar bersamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan dan HANKAM, diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya, yaitu suatu negara yang mendasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang HANKAM artinya yang pertama, sistem pertahanan dan keamanan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa, yaitu warga, wilayah, dan sumber daya nasional. Kedua, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, SISHANKAMRATA. Yang ketiga, penyelenggaraannya didasarkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan kekuatan sendiri. Yang keempat, tujuannya untuk terwujudnya keadilan dan masyarakat agar negara meletakkan fungsi sebenarnya sebagai negara hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Begitu juga dengan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bab 1 pasal 1 ayat 3. Pancasila pantas dijadikan sebagai landasan hukum karena Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia memiliki 3 pengaturan konstitusi, yakni perlindungan HAM, ketatanegaraan negara yang mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan mendasar. Substansi hukum merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat. Menurut istilah, ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hukum mampu mengantarkan manusia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sehingga makhluk berbudaya dan beradab. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dalam pembaruan hukum yang terus-menerus tersebut, Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, yakni sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya. Contohnya undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Yang kedua, sumber hukum material, yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun. Indonesia terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama yang beragam. Namun, penduduknya saling bekerja sama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan beragama perspektif Piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. Yaitu pertama, semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas atau ummatan wahidah. Yang kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam serta antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu bertetangga dengan hukum, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, menghormati mengenai kebebasan beragama. Berdasarkan 5 prinsip yang mengisyaratkan bahwa adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa dengan membedakan atas dasar suku dan agama, adanya semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu menghadapi musuh bersama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa agama. Hal yang mendasar dalam memperkokoh kerukunan hidup antara umat beragama adalah dengan membangun dialog horizontal dan vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi antar manusia yang berdasarkan dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan, dan eksistensi manusia, dan pengakuan untuk sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang memiliki akal budi kreatif dan berbudaya. Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Pengembangan iptek yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya, yakni dapat berpengaruh positif atau negatif. Apalagi di era modern ini, masuknya iptek disengaja atau tidak akan membawa nilai-nilai asing yang dapat mempengaruhi gaya hidup, sikap hidup, maupun pikiran kita. Iptek mampu membantu manusia dan mempermudah kehidupan manusia. Selain itu, iptek penting bagi lembaga pendidikan, sehingga iptek tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek dengan pendidikan memiliki hubungan yang erat karena pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan iptek yang merupakan salah satu materi pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, agar iptek bisa membantu untuk memudahkan kebutuhan manusia, maka dalam menggunakan iptek harus dengan cara yang tepat. Iptek disalahgunakan oleh kebanyakan oleh remaja, juga sering dilakukan oleh para ilmuwan. Contohnya saja adanya internet yang mempermudah dalam pencarian informasi, tetapi kebanyakan orang menggunakannya untuk mencari dan melihat video yang tidak senonoh. Karena kondisi yang seperti itu, maka perlu adanya landasan bagi pengembangan iptek, yaitu Pancasila, agar pengembangannya dapat berdampak positif dan bisa mensejahterakan manusia, serta tidak disalahgunakan. Dalam pengembangan iptek juga dapat membawa dampak positif, yaitu memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Contohnya, yang tadinya berhubungan menggunakan surat, dengan adanya kemajuan iptek dapat
berhubungan jarak jauh menggunakan telepon. Selain itu, perkembangan iptek juga mempermudah dan memperluas berbagai informasi serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan karena dulu komputer, internet, dan ponsel merupakan peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membeli dan menggunakannya. Akan tetapi, karena pengembangan iptek, peralatan elektronik tersebut menjadi benda yang menjamur di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Tidak hanya itu, seharusnya dalam penyajian siaran di televisi maupun di radio atau di berbagai media elektronik harus yang bermanfaat, karena sekarang ini banyak penyajikan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri dan anak-anak. Apabila anak-anak diberi siaran yang kurang bermanfaat, maka itu sangat tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, dalam menonton harus didampingi orang tua dan harus selalu dikontrol agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Materi ini saya dapat dari buku Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila, penerbit Unesa University Press, anggota IKAPI, ISBN 9786024490379, halaman 1 sampai 296. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.